subscribe dan tekan belnya. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada video episode 1 saya telah memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan terhadap doktrin Trinitas karena istilah tersebut tidak ada dalam Alkitab, yaitu terkait dengan pernyataan Pastor Joshua Tewu di dalam video khotbahnya yang berjudul Doktrin Trinitas, yang suruh isi khotbah itu berisi penolakan terhadap istilah dan ajaran Trinitas. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Trinitas bukanlah nama Allah, melainkan merupakan terminologi Kristen atau sebuah istilah teknis untuk merangkum pengajaran Alkitab mengenai Allah yang menyatakan dirinya dalam ketunggalan dan kemajemukan. Sekali lagi, Trinitas bukanlah nama Allah, melainkan merupakan terminologi Kristen atau sebuah istilah teknis untuk merangkum pengajaran Alkitab mengenai Allah yang menyatakan dirinya dalam ketunggalan dan kemajemukan. Jadi, ini juga merupakan alasan mengapa istilah Trinitas memang tidak ada di dalam Alkitab. Karena memang Trinitas bukanlah nama Allah. Tetapi sekali lagi, istilah Trinitas ini merupakan terminologi Kristen untuk merangkum pengajaran Alkitab mengenai Allah yang menyatakan dirinya dalam ketunggalan dan kejamakan. Jadi, monoteisme Trinitarian Kristen mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah, tetapi kesatuan Allah itu berada dalam tiga pribadi yang hakikat keilahiannya sama. Allah yang Esa bukanlah tiga Allah ataupun tiga manifestasi atau mode dari satu Allah, melainkan Allah adalah tiga pusat kesadaran pribadi yang sepenuhnya ilahi, di mana setiap pribadi setara dan sekekal pribadi lainnya yang bersama-sama membentuk satu keberadaan Allah. Nah, pada video episode kedua ini, saya akan melanjutkan pembahasan atas keberatan lainnya yang diajukan terhadap doktrin Trinitarian Kristen, yaitu keberatan yang terkait dengan tuduhan bahwa ajaran tentang Trinitas itu satu membingungkan dan dua kontradiktif. Jadi pertanyaannya, benarkah bahwa ajaran tentang Trinitas itu membingungkan dan kontradiktif? Nah, dua keberatan inilah yang akan saya jawab di dalam video ini. Namun sebelum saya menjawab kedua keberatan tersebut, saya ingin sedikit menanggapi pernyataan Pastor Joshua Tewu dalam cuplikan video khotbahnya yang berjudul Doktrin Allah Tritunggal berikut ini. Masuk juga kategori hoax itu, doktrin Tritunggal. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab loh. Tapi kita bilang ada di dalam Alkitab. Bisa juga masuk kategori teologi hoax. Iya, kenapa? Karena yang ada di Alkitab bicara Allah itu Esa. Nah, Allah yang Esa itu jelas, titik. Saudara-saudara, makanya saya bilang, sudahlah. Kalau Anda mengatakan, saya juga percaya Allah yang Esa, berhenti di situ. Soal penafsirannya urus masing-masing. Gak usah baku melawang, orang Ambon bilang. Ya, tanggung jawab masing-masing. Oke, semua gereja mengatakan, saya percaya Allah yang Esa. Oke, titik di situ aja. Urusan Anda mau jabarkan Allah yang Esa itu 2 pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, atau banyak pribadi, tanggung jawab masing-masing. Urusan kamu katakan Allah yang Esamu itu bukan Yesus, tapi Yehua. Silahkan, terserah Anda. Tapi Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi. Dan Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu yang Alkitab ajarkan. Amin, saudara. Itu contoh ya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak usah perlu terlalu panjang lebar di sini bahas. Kita langsung masuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3.
Tetapi dalil tentang Allah Tritunggal itu, Pak Yosua, banyak sekali di Alkitab. Nah, pertanyaan saya, bisakah Anda tunjukkan ayatnya? Sebagai dalil. Kalau Anda bicara dalil, mesti ada ayatnya dong. Ayatnya mesti bunyinya kayak begini nih. Allah itu Esa, namun terdiri dari 3 pribadi. Yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Coba cari ayat kayak begini, ada nggak di Alkitab? Yang mengatakan apa saudara-saudara? Sekali lagi. Allah itu Esa, namun terdiri dari 3 pribadi. Yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Pasti tidak ada ayat seperti ini, saudara. Ya, itu sebabnya, sudahlah, nggak usah berpolemik. Kalau Alkitab bilang Allah itu Esa, nggak usah ditambah lagi dengan penafsiran yang macam-macam. Karena Tuhan yang Esa, Allah yang Esa itu adalah syahadat Alkitab resmi. Jadi tauhid Kristen, pengajaran Allah yang Esa itu adalah Alkitabiah, saudara-saudara. Saya ingat salah satu pemuka agama non-Kristen, videonya viral itu. Saya juga sudah buat bantahannya. Dia mengatakan hanya agama mereka yang bisa tinggal di Indonesia berdasarkan sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena hanya agama mereka yang mengajarkan tauhid. Bahwa Allah itu Esa adanya. Ya, sementara Kristen dan yang lain-lain, apalagi Kristen, mengajarkan Allahnya 3. Tritunggal itu. Walaupun dia nggak mengerti sebenarnya, orang-orang Tritunggal juga tidak bicara seperti itu sebenarnya. Ya, tetapi jelas kita dengan ajaran ini membuat dunia bingung, orang confused. Makanya banyak orang tersandung untuk masuk Kristen karena doktrin Tritunggal ini, saudara-saudara. Ya, itu menurut saya, menurut apa yang saya pahami, yang saya yakini, dalam pelayanan yang saya juga banyak bertemu dengan saudara-saudara yang non-Kristen juga, mengatakan hal itu. Kami susah menjadi Kristen, susah percaya Pak, karena Allahnya orang Kristen itu 3. Allah itu ada bapaknya, ada anaknya, tapi mamanya enggak ada. Kalau toh kami temukan mamanya adalah Maria, ibu Tuhanku, kata Elizabeth. Ya, ketika dia berkunjung kepada Maria dalam keadaan hamil Yohanes Pembaptis, kemudian ada ayat yang mengatakan anak yang dikandungannya Elizabeth itu melonjak karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai aku bisa bertemu dengan ibu Tuhanku? Ya, yang dimaksud ibu Tuhannya itu adalah Maria yang mengandung Yesus. Nah, itulah kemudian saudara-saudara yang non-Kristen berkata begini, lengkap sudah, baru ditemukan. Jadi orang Kristen itu Allahnya ada bapaknya, ada anaknya, ada mamanya. Ya. Nah, Allah Roh Kudus ini bodyguardnya. Dan seterusnya. Jadi saudara-saudara ada 4 katanya. Nah, itu dia. Ada kuartet tunggal versi itu. Jadi macam-macam yang dikembangkan. Kita baru saja menyaksikan cuplikan video khotbah Pastor Joshua Teguh yang menolak doktrin Trinitas Kristen. Nah, sedikit komentar saya untuk Pastor Joshua Teguh adalah bahwa iman kepada Allah Trinitas adalah salah satu keunikan iman Kristen yang membedakannya dari iman semua agama-agama lain. Tanpa pengenalan akan ketrinitasan Allah, perbedaan antara iman Kristen dengan iman agama-agama lain akan menjadi kabur. Demi membangun jembatan komunikasi dan semangat kesatuan serta toleransi, kita tidak boleh mengorbankan ajaran esensial Allah Trinitas ini hanya supaya kita bisa diterima oleh pemeluk kepercayaan dari agama-agama lain yang berbeda dengan kita.
Dan inilah kelihatannya yang Pastor Joshua Tewuh lakukan, yaitu mengorbankan atau membuang ajaran Trinitas Kristen demi kepentingan agar ia dan ajarannya dapat diterima oleh agama-agama lain. Ini disebut dengan kompromi. Padahal Alkitab menegaskan bahwa di luar kepercayaan kepada Allah Trinitas tidak ada keselamatan. 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Penalaran manusia tidak dapat memahami Trinitas dengan tuntas. Demikian pula logika tidak dapat menjelaskannya dengan tuntas. Tetapi karena Alkitab menyatakan konsep-konsep tentang Trinitas, maka kita harus menerimanya dan bukan justru membuangnya seperti yang dilakukan oleh Pastor Joshua Tewuh. Itu sedikit komentar saya tentang cuplikan video tersebut. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dengan menjawab keberatan pertama yang menyatakan bahwa ajaran Trinitas itu rumit, bahkan terkadang membingungkan. Karena itu ajaran ini pastilah salah. Hal ini juga nampak dalam komentar-komentar Pastor Joshua Tewuh dalam video khotbahnya tentang doktrin Allah Trinitas yang bertujuan untuk menolak doktrin ini. Sekali lagi, keberatan seperti ini merupakan sebuah kesimpulan yang salah dari penalaran cacat non sequitur argument, sebagaimana yang saya singgung dalam video episode 1. Karena premis yang salah atau semu atau tidak ada kaitannya sama sekali yang telah dipakai dalam pengambilan kesimpulan. Berikut ini alasan-alasannya. Pertama, harus diakui ajaran Trinitas itu memang rumit, tetapi bukan berarti ajaran itu salah atau tidak benar. Rumit tidak pernah menjadi kriteria untuk menentukan sebuah ajaran itu benar atau salah. Perhatikan, rumit, sulit, tidak pernah menjadi kriteria untuk menentukan sebuah ajaran itu benar atau salah. Sama halnya dengan sederhana, bukan merupakan kriteria untuk menentukan benar atau salah. Jadi konsep tentang Allah yang sederhana dalam pengertian Pastor Joshua dan menolak doktrin Trinitas yang dia anggap rumit, lalu menyatakan doktrin Trinitas itu salah, tentu saja ini merupakan kriteria yang tidak sah. Karena rumit dan sederhana bukan kriteria untuk menentukan benar atau salah suatu ajaran. Saya kasih contoh soal matematika. Matematika yang sederhana dengan mudah dijawab. Tetapi ada pelajaran-pelajaran di dalam matematika seperti aljabar misalnya dan logaritma misalnya adalah pelajaran-pelajaran yang sulit. Tetapi apakah karena sulit maka matematika seperti itu salah? Tentu saja tidak. Jadi sederhana dan rumit tidak pernah dapat menjadi kriteria untuk menentukan benar atau salah suatu ajaran. Pastikan Anda paham itu. Nah sebaliknya, justru rumitnya doktrin Trinitas itu sebetulnya menunjukkan bahwa yang namanya Allah itu memang melampaui akal, suprarasional, atau tidak terbatas. Artinya adalah bahwa kapasitas akal dan pikiran manusia memang terbatas dalam memahami secara penuh Allah yang tidak terbatas itu. Seseorang pernah menganalogikan bahwa pikiran manusia ibarat sebuah ember kecil di tepi pantai yang maha luas. Artinya pikiran manusia sehebat dan secerdas apapun tidak akan pernah dapat menampung seluruh pengetahuan akan Allah. Ini ibarat ember yang tidak mungkin dapat menampung luasnya air samudra. Karena itu, di masa yang lampau, Agustinus pernah mengatakan, jika engkau mengira mampu memahami Tuhan secara penuh dan lengkap dan tuntas, itu pasti bukan Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang maha besar. Allah itu Allah yang tidak terbatas. Dan tidak mungkin manusia yang terbatas ini dapat memahami, dapat mengerti, dan dapat menjelaskan Allah dengan tuntas. Inilah yang disebut dengan bahwa mempelajari doktrin Trinitas itu rumit. Ya memang betul rumit. Tapi rumit bukan berarti ajaran itu salah. Alasan kedua, pada video episode 1 saya telah menjelaskan bahwa
Istilah dan ajaran Trinitas itu tidak hanya sangat alkitabiah, tetapi juga merupakan ajaran yang sangat penting untuk membedakan ajaran Kristen sejati dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran sejak zaman gereja mula-mula hingga saat ini. Tetapi meskipun sangat penting, namun sebagian besar orang Kristen menganggap ajaran Trinitas ini sebagai hal yang rumit. Memikirkan konsep bahwa tiga dapat menjadi satu tanpa melepaskan kekasan masing-masing sambil tetap mempertahankan kesatuan mereka telah membuat beberapa orang bingung, termasuk diantaranya membuat bingung Pastor Joshua Tewuh dan Pendeta Erastus Sabdono, sehingga memilih untuk mencari jalan dalam tanda petik yang lebih mudah tetapi keliru ketika menjelaskan Allah dalam Alkitab. Kebingungan ini merupakan tanda dari ketidakmengertian atas ajaran ini. Jadi bukanlah ajaran Trinitas yang salah ataupun hoax seperti tuduhan Pastor Joshua Tewuh, tetapi karena pengertian Pastor Joshua Tewuh yang tidak sampai untuk mencerna ajaran tersebut. Karena itu, saat mempelajari Trinitas ini, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Ajaran tentang Trinitas memang mengandung misteri. Tetapi misteri tidaklah sama dengan irasional, seperti yang akan saya jelaskan nanti. Misteri adalah hal-hal yang belum ditemukan jawabannya, tetapi suatu saat akan ditemukan jawabannya. Dalam implementasinya, apa yang misteri bagi Anda dan Anda tidak mengerti, bukanlah misteri bagi orang lain yang sudah mengerti dan menemukan jawabannya. 2. Ajaran Trinitas ini bagaimanapun rumitnya adalah ajaran Alkitab. Ajaran ini mungkin sulit dipahami sekali lagi, namun tidak membuatnya menjadi tidak benar. Kesulitan dipahami tidak sama dengan ketidakbenaran. Sekali lagi, kesulitan memahami atau kesulitan dipahaminya suatu ajaran tidaklah sama dengan ketidakbenaran. 3. Karena Allah tidak terbatas dan kita terbatas, tentu saja kita tidak akan dapat sepenuhnya memahami Allah Trinitas. Tetapi keterbatasan pengertian kita tidak berarti ajaran Trinitas itu tidak benar. Perlu saya tegaskan bahwa Alkitab tidak mencoba untuk menjelaskan sepenuhnya ajaran Trinitas ini. Tetapi Alkitab mengajarkannya. Dan karena Alkitab mengajarkan konsep-konsep dari Trinitas, maka kita harus menerimanya. Karena itu, ajaran Trinitas walaupun sulit dan mengandung misteri, tidak membebaskan kita untuk tidak mempelajari dan menelitinya. Karena ajaran ini merupakan ajaran Alkitab, kita tidak boleh menghindarinya dan tidak boleh membuangnya seperti yang dilakukan oleh Pastor Joshua Tewuh. Dia lebih memilih jalan pintas, lebih memilih jalan yang dalam tanda petik mudah, demi sebuah kompromi agar dapat diterima ajarannya tentang Allah dengan agama-agama lain. Namun ajaran ini memang perlu ditangani dengan sangat hati-hati dan teliti agar tidak terjatuh dalam ajaran sesat utama seperti Unitarianisme dan Trinitarianisme dalam berbagai bentuk dan variasinya. Sekarang alasan yang ketiga. Pentingnya ajaran tentang Allah Tritunggal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan para ahli Alkitab dan pakar teologi berikut ini. Teolog-teolog Pentakostal seperti Profesor William Menzies dan Profesor Stanley Orton menyebutkan bahwa doktrin Trinitas adalah doktrin yang vital dan mendesak. Mereka menulis, kita menghadapi suatu misteri besar karena hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Trinitas. Kita tidak mempunyai analogi yang memadai atau perbandingan untuk membantu kita memahami Trinitas kealahan. Pribadi ilahi yang ada dalam kesatuan yang terdiri atas pribadi yang berbeda. Walaupun sulit untuk memahami kebenaran ini, doktrin tersebut vital dan mendesak.
sejarah gereja mengandung kisah-kisah tragis dari kelompok-kelompok yang gagal menunjukkan penghargaan yang layak terhadap konsep Trinitas. Seperti yang dilakukan oleh Pastor Joshua Tewu yang tidak menghargai konsep-konsep Trinitas seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Profesor Michael Orten, seorang teolog Kalvinis, mengatakan, dalam doktrin Trinitas, tulis Herman Bavinck, berdetak jantung seluruh pewahyuan Allah tentang penebusan manusia sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah ada di atas kita, di depan kita, dan di dalam kita. Doktrin Trinitas, Allah sebagai satu hakikat dan tiga pribadi, membentuk dan membangun seluruh iman dan tindakan orang Kristen. Profesor Paul N., seorang teolog Injili dispensasional, menjelaskan bahwa ajaran Allah Trinitas penting karena ajaran ini merupakan sebuah doktrin yang fundamental. Artinya doktrin utama yang hakiki bagi iman Kristen. Kepercayaan atau ketidakpercayaan pada Trinitas menandai ortodoksi atau bukan ortodoksi. Jadi berdasarkan pernyataan Profesor Paul N. tersebut, orang-orang seperti Pastor Joshua Tewu yang menolak doktrin Trinitas jelas berada di luar ortodoksi atau bukan ortodoks dalam hal pengakuannya tentang Allah. Profesor Miller J. Erickson, teolog Injili Covenantal Historis atau Kalvinis moderat, menjelaskan pentingnya ajaran Allah Trinitas bagi iman Kristen, yaitu bahwa ajaran Allah Trinitas berkaitan dengan siapakah Allah itu, bagaimana dia, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana ia harus didekati. Misalnya, masalah keilahian Kristus yang dalam sejarah telah diperdebatkan dengan hebatnya, sangat terkait dengan pengertian kita tentang Trinitas. Artinya pandangan kita tentang Trinitas akan sangat mempengaruhi pandangan kita tentang Kristus. Dr. Yakub Susabda, seorang teolog Injili Reformit Indonesia, menyebutkan salah satu alasan mengapa pengenalan akan Allah Trinitas ini penting, yaitu bahwa iman kepada Allah Trinitas adalah salah satu keunikan iman Kristen yang membedakannya dari iman semua agama-agama lain. Tanpa pengenalan akan ketrinitasan Allah, perbedaan antara iman Kristen dengan iman agama-agama lain akan menjadi kabur. Nah, demi membangun jembatan komunikasi dan semangat kesatuan serta toleransi, kita tidak boleh mengorbankan ajaran esensial Allah Trinitas ini hanya supaya kita bisa diterima oleh pemeluk kepercayaan agama-agama lain. Alkitab menegaskan bahwa di luar kepercayaan kepada Allah Trinitas tidak ada keselamatan. 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Demikian kata Yakub Susabda. Ringkasnya, ajaran Trinitas ini sangat penting, dan karena itu seharusnya sebagai orang Kristen kita tidak hanya mengakui ajaran ini, tetapi juga perlu memahami isi ajarannya, serta tidak mengabaikan apalagi membuang begitu saja dengan alasan kesulitan, kerumitan, membingungkan untuk memahaminya. Ajaran Trinitas ini mungkin rumit, namun tidak membuatnya menjadi tidak benar. Karena rumit tidak sama dengan ketidakbenaran. Karena banyak orang lain bisa memahami doktrin Trinitas ini, sementara orang seperti Pastor Joshua Tewu tidak dapat memahaminya karena mungkin rumit dan membingungkan. Maka yang bermasalah bukanlah pada ajaran Trinitas, tapi pada pemikiran orang-orang seperti Pastor Joshua Tewu itu sendiri. Sekarang saya akan menjawab keberatan kedua yang diajukan atas doktrin Trinitas, itu bahwa ajaran Trinitas itu kontradiktif dan bertentangan dengan logika. Keberatan ini sebenarnya timbul karena ketidakmengertian atau ketidaktahuan tentang ajaran Trinitas yang benar menurut pandangan monoteisme Trinitarian Kristen. Dan juga karena memandang ajaran Trinitas ini dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Misalnya dari sudut pandang Unitarianisme,
triteisme, sabelianisme, monoteisme Yahudi, dan monoteisme Islam. Apabila monoteisme Trinitarian Kristen dipahami dengan benar menurut kajian Alkitab yang teliti dan komprehensif serta penalaran yang logis, maka akan disimpulkan bahwa tidak ada yang kontradiktif ataupun tidak logis dalam ajaran tersebut. Berikut ini alasan-alasannya. Pertama, untuk mengerti ajaran tentang monoteisme Trinitarian Kristen, maka hal pertama dan utama yang harus dilakukan adalah mengerti dengan benar apa yang dimaksud dengan Trinitas itu sendiri. Kalau tidak mengerti ini, disinilah letak masalahnya. Orang seringkali salah paham dengan doktrin ini karena memulai dengan pengertian yang salah. Secara ringkas saya memberikan formulasi teologis Alkitabiah ajaran Trinitas Kristen itu sebagai berikut. Bahwa Allah adalah satu dalam esensi dan tiga dalam substansi. Rumusan Trinitas ini sama dengan formulasi ortodoksi yang menyatakan Mia Ousia Tres Hypostases, yaitu satu ousia dalam tiga hipostatis. Kata ousia menunjukkan kepada esensinya, sedangkan kata hipostatis menunjuk kepada substansinya. Nah, istilah-istilah sinonim untuk kata Yunani ousia adalah kata esensi atau hakikat atau keberadaan. Sedangkan istilah sinonim untuk kata Yunani hipostatis adalah substansi, pribadi, oknum, atau persona. Kata Yunani hipostatis ini berarti sesuatu yang memiliki sebuah eksistensi yang konkret. Dalam hal Tritunggal, kata ini berarti pribadi. Karena itu di akhir kontroversi abad keempat, kata ini dipakai untuk menunjuk kepada apa yang berdistingsi atau berbeda di dalam Allah, yaitu bagaimana dia adalah tiga. Sementara itu, kata ousia dikhususkan untuk satu keberadaan Allah. Perlu diketahui bahwa untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam diri Allah, para penulis Yunani biasanya menggunakan istilah hipostatis, sedangkan para penulis Latin memakai istilah persona atau substantia atau substansi. Tetapi ada juga yang memakai kata lainnya, yaitu subsistentia atau subsistensi sebagai pengganti istilah hipostatis dan persona. Di sini saya tetap memakai kata substansi sebagai sinonim dari kata persona atau pribadi, sebagaimana R.C. Sproul menjelaskan bahwa keesaan dari Allah dinyatakan sebagai esensinya atau keberadaannya, sedangkan keragamannya diekspresikan dalam tiga substansi atau pribadi. Karena itu, sebagai catatan tambahan, saat membicarakan tentang Trinitas, saya berharap kita selalu mengingat formulasi ortodoksi Mia Ousia Tres Hypostases, yaitu satu ousia dan tiga hipostatis, di mana kata ousia menunjuk kepada esensi atau hakikatnya, sedangkan kata hipostatis menunjuk kepada substansi atau pribadinya. Alasan kedua, Rick Cornish menyebutkan tiga hukum logika yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu hukum non-kontradiksi, hukum exclude middle, dan hukum identitas. Hukum non-kontradiksi menyatakan bahwa dua pernyataan yang kontradiktif tidak mungkin benar kedua-duanya pada saat yang bersamaan dan pengertian yang sama. Jadi menurut hukum non-kontradiksi, A adalah A dan bukan non-A pada waktu yang sama dan mengenai hal yang sama. Contohnya, seseorang tidak mungkin berbicara dan sekaligus tidak berbicara pada saat yang bersamaan dan dalam hubungan yang sama. Hukum exclude middle menyatakan bahwa sesuatu itu adalah dirinya sendiri atau bukan dirinya sendiri, atau dikenali dengan rumusan A atau non-A. Tidak dapat diterima kedua-duanya benar pada saat yang sama dan hubungan yang sama. Contohnya, Anda pastilah sedang membaca buku ini, atau Anda tidak membacanya.
Anda tidak bisa menyatakan bahwa Anda sedang membaca dan tidak membaca pada waktu yang bersamaan. Atau Anda tidak bisa berada di tengah-tengah dari keduanya. Sedangkan hukum identitas menyatakan bahwa sesuatu adalah dirinya dan bukan yang lain. Atau dikenal dengan rumusan A adalah A dan bukan yang lain. Contohnya, Allah adalah Allah dan bukan seseorang atau sesuatu yang lain. Atau saya adalah saya, bukan orang lain atau yang lainnya. Sebagai catatan, saat membicarakan tentang Trinitas, saya berharap kita dapat mengingat pengertian hukum non-kontradiksi dari logika dasar ini. Alasan yang ketiga, pengakuan iman Athanasius menyatakan, so the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. And yet they are not three gods, but one God. Maka demikianlah Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan meskipun demikian, mereka bukanlah tiga Allah, melainkan satu Allah yang esa. Profesor John Frame menjelaskan, Allah Kristen adalah tiga dalam satu. Ia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya ada satu Allah. Ulangan 6 ayat 4, Yesaya 44 ayat 6. Tetapi Bapa adalah Allah, Yohanes 20 ayat 17. Anak adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5, Kolose 2 ayat 9, Ibrani 1 ayat 10. Dan Roh Kudus adalah Allah, Kejadian 1 ayat 2, Kisah Para Rasul 2, Roma 8, dan 1 Tesalonika 1 ayat 5. Bagaimanapun, kata Profesor John Frame, mereka adalah tiga dan mereka adalah satu. Pengakuan iman Nisea mengatakan bahwa mereka adalah satu keberadaan, tetapi tiga substansi. Karena itu secara ringkas kita menggambarkan Allah Trinitas sebagai berikut, bahwa Allah adalah satu dalam esensi dan tiga dalam substansi. Formula ini memang merupakan misteri dan paradoks, tetapi tidak kontradiksi. Sekali lagi, tidak kontradiksi. Juga bukannya irasional atau tidak masuk akal. Sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Michael Orton. Bukankah suatu kontradiksi jika kita berkata kita percaya bahwa Allah itu satu dan juga tiga? Tentu ya, jika itu berarti bahwa Allah itu satu dan tiga secara hakikat, atau satu dan tiga secara pribadi. Tetapi pengakuan iman Kristen adalah Allah itu satu secara hakikat dan tiga secara pribadi. Ini tentu saja merupakan misteri, tapi bukan kontradiksi. Kita tidak akan pernah dapat sepenuhnya memahami bagaimana Allah yang satu itu ada dalam tiga pribadi, namun ini bukan suatu kontradiksi. Demikian kata Profesor Michael Orton. Suatu kontradiksi dan pelanggaran terhadap hukum logika paling mendasar atau hukum non-kontradiksi seperti yang saya jelaskan tadi di atas akan terjadi jika kita mengatakan Trinitas dengan konstruksi sebagai berikut, bahwa Allah adalah satu dalam esensi dan tiga dalam esensi, atau Allah adalah tiga substansi dan satu substansi pada saat yang sama dan dalam pengertian yang sama. Tentu saja pernyataan seperti itu adalah kontradiktif. Namun jelas bahwa konstruksi semacam itu bukanlah yang dimaksud oleh monoteisme Trinitarian Kristen. Itu bukan monoteisme Trinitarian Kristen. Itu bukan yang dimaksud dengan Trinitas Alkitab. Secara logis, kekristenan menggambarkan konstruksi Trinitas Alkitabiah dengan formulasi bahwa Allah adalah satu dalam esensi atau hakikat dan tiga dalam substansi atau pribadi. Atau dengan istilah Yunani tadi, mia ousia treis hypostases. Satu esensi, tiga pribadi. Satu esensi, tiga pribadi. Sekali lagi rumusan ini bukanlah kontradiksi dan juga bukannya irasional atau tidak masuk akal, tetapi suprarasional atau melampaui akal. Ingat, melampaui akal atau suprarasional tidaklah sama dengan tidak masuk akal atau irasional. Ibarat sebuah segitiga, pada saat yang bersamaan ia memiliki tiga sudut, namun tetap satu yang disebut segitiga. Setiap sudut tidaklah sama dalam keseluruhan segitiga.
Atau konsep Trinitas ini dapat digambarkan dengan rumusan matematika dasar berikut. 1 × 1 × 1 sama dengan 1 untuk menyatakan kesatuan esensi Allah. Dan 1 + 1 + 1 sama dengan 3 untuk membedakan pribadi dalam kealahan atau distingsi di dalam kealahan. Dengan demikian konstruksi Trinitarianisme Kristen ini apabila dipahami dengan benar, jelaslah masuk akal, tidak kontradiktif, bahkan tidak melanggar matematika dasar. Allah adalah satu Allah yang termanifestasi secara kekal dan bersama-sama di dalam 3 pribadi. Profesor Miller J. Erickson menjelaskan bahwa ketigaan dan keesaan Allah tidak dalam pengertian yang sama. Formulasi ortodoks menegaskan bahwa pada setiap saat Allah ada 3 pribadi, namun pada saat yang sama mempertahankan kesatuan esensinya. Formulasi ortodoks ini tidak mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu satu sekaligus 3. Menurut pengertian yang sama, merupakan hal yang salah jika formulasi itu mengatakan bahwa Tritunggal itu satu esensi dan 3 esensi, atau Tritunggal itu satu pribadi dan 3 pribadi. Demikian kata Profesor Miller J. Erickson. Jadi saat kita membicarakan tentang ketigaan, kita tidak boleh membuatnya menjadi bertentangan dengan kesatuannya. Karena perbedaan pribadi dalam Tritunggal tidak dimaksudkan sama artinya dengan perbedaan esensinya. Ketigaan berkaitan dengan diversitas kealahan, tetapi bukan dalam esensinya. Sekali lagi, ketigaan berkaitan dengan diversitas kealahan, tetapi bukan dalam esensinya. Alasan keempat, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa istilah hipostatis atau substansi atau pribadi dalam Trinitas tidak dipakai untuk menunjukkan bahwa ada 3 Allah yang berbeda. Tidak. Karena hanya ada satu Allah. Allah adalah satu keberadaan. Adalah satu kesatuan. Kesatuan dalam kejamakan. Nah, kesalahan dari Pastor Joshua Tewu adalah ketika ia membicarakan tentang 3 pribadi, itu seakan-akan menyatakan bahwa kita mempercayai 3 Allah. Kekristenan tidak pernah mempercayai 3 Allah. Maka itu Anda jangan menjelaskan menurut pengertian Anda, Pastor Joshua Tewu. Ini adalah pemikiran yang salah dalam memahami konsep monoteisme Trinitarianisme Kristen. Mengapa? Karena ousia atau esensi Allah tidak terbagi-bagi di antara ketiga pribadi ilahi, tetapi secara penuh dengan segala kesempurnaan atribut Allah berada dalam setiap pribadi. Jadi kesatuan Trinitas Alkitab harus selalu dibicarakan dalam hal esensinya, seperti misalnya ketidakterbatasan, kemahatauan, kemahakuasaan, kemahahadiran, kekekalan, dan atribut-atribut esensial lainnya dari Allah. Bukan hanya itu, kesatuan dalam kealahan juga termasuk kesatuan pikiran dan kehendak ilahi. Jadi karena kita percaya ada 3 pribadi dalam kealahan, bukan berarti kita percaya bahwa Allah itu memiliki 3 pikiran dan 3 kehendak. Tidak. Tapi mereka satu di dalam pikiran dan di dalam kehendak. Teolog terkenal Charles Hodge menjelaskan, di dalam Allah tidak terdapat 3 inteligensi, 3 kehendak, 3 efisiensi. Ketiganya adalah satu Allah, dan dengan demikian memiliki satu pikiran dan kehendak. Kesatuan yang intim ini diungkapkan di dalam gereja Yunani dengan kata perichoresis, yang dalam bahasa Latin dijelaskan dengan kata-kata inexistentia, inhabitatio, dan intercommunio, yaitu keeksistensi, kohabitasi, dan interkomuni. Karena kealahan memiliki satu pikiran dan satu kehendak, maka dengan demikian kealahan hanya memiliki satu roh. Jadi sekali lagi harus dimengerti bahwa Allah adalah roh, bahwa kesatuan keesaan Allah selalu berada dalam area esensinya. Akhirnya,
Trinitas Kristen bukanlah bahwa Allah itu tiga dalam pengertian yang sama dengan pengertian keesaan. Allah bukanlah tiga pribadi dan pada pengertian yang sama adalah satu pribadi. Bukan begitu. Juga Allah bukanlah tiga Allah dan satu Allah pada pengertian yang sama. Bukan begitu. Ajaran monoteisme Trinitarian Kristen mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang berdistingsi atau berbeda dalam tiga pribadi. Ia adalah tiga pribadi dalam satu Allah. Teman saya Dr. Deki Hitnas yang gadas seorang dosen Biblika dan apologet Kristen Indonesia memberikan sebuah analogi yang sangat membantu dalam menjelaskan ketiadaan kontradiksi dalam doktrin Trinitas ini sebagai berikut. Hari ini Anda sangat paham membaca iklan kopi 3-in-1. Anda tidak perlu repot-repot menelepon pabrik penjual kopi 3-in-1 hanya untuk berceloteh tentang kontradiksi. Mengapa? Karena Anda paham bahwa tiga di situ rujukannya adalah kopi, gula, dan susu. Sedangkan satu di situ adalah saset atau bungkusannya. Tiga unsur itu ada dalam satu saset atau satu kopi. Maka kopi itu disebut kopi 3-in-1. Apakah ini kontradiksi? Tentu saja tidak. Analogi ini tentu saja bukan analogi representatif dalam segala detailnya untuk menggambarkan ajaran Trinitarianisme Kristen. Tetapi analogi ini membantu kita dalam menegaskan bahwa tiga dan satu pada saat yang sama tidak harus merupakan kontradiksi jika bukan dalam pengertian yang sama. Ringkasnya, monoteisme Trinitarian Kristen ini apabila dipahami dengan benar, jelaslah masuk akal dan tidak kontradiktif dengan hukum logika. Hanya orang-orang yang tidak memahami formulasi yang benar tentang Trinitas dan tidak mengerti logika saja yang berpandangan bahwa ajaran Trinitas itu tidak masuk akal dan kontradiktif dengan hukum logika. Jadi saya menyimpulkan bahwa alasan Pastor Joshua Tewuh menolak doktrin monoteisme Trinitarian Kristen bukan hanya sekedar karena dia ingin kompromi dengan ajaran kealahan seperti agama-agama lain ajarkan, tetapi karena ia tidak memahami formulasi yang benar tentang Trinitas dan tidak mengerti ilmu logika dasar untuk membantu memahami ajaran Alkitabiah dari monoteisme Trinitarianisme Kristen ini. Dan saya juga berpikir akan membuat video episode ketiga, yaitu dasar-dasar Alkitabiah, artinya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang merupakan dasar atau fondasi dari doktrin monoteisme Trinitarian Kristen. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel.